kasih dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik sekalian, anak-anak yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini saya, Pendeta Adi Cahyono, menyapa Bapak Ibu dalam program Sapaan Gembala GKI 5, Selasa 8 Agustus 2023. Saya membawakan seri Bulan Kemerdekaan. Di minggu yang kedua ini saya membawakan tema Tanah Tumpah Darahku. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami bersyukur kembali pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami bersama-sama akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan, terlebih merefleksikan kehidupan diri kami sebagai bangsa Indonesia. Biarlah Roh Kudus menolong memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk merenungkan tema ini saya pilihkan dari Yeremia pasal pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 1, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun juga yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, inilah pembacaan kita pada kesempatan ini. Saudara, kata-kata tumpah darahku seringkali kita dengar sebagai judul film, sebuah lirik dalam lagu ya, yang mengatakan bahwa Indonesia ini tanah tumpah darah di mana para pejuang mengorbankan dirinya, nyawanya untuk merebut kemerdekaan. Terjadi pertumpahan darah, artinya ada peperangan untuk memperoleh kemerdekaan. Tapi ketika kita melihat definisi yang minggu lalu saya bacakan dari Wikipedia, tanah airku, tumpah darahku, ternyata memiliki makna yang sama. Tanah airku, tumpah darahku adalah umpakan bagaimana suatu tempat di mana seseorang dilahirkan. Jadi tanah tumpah darahku Indonesia berarti kita dilahirkan di Indonesia. Ini menjadi sebuah ungkapan yang begitu jelas, bukan hanya menunjukkan bahwa orang yang berjuang saja yang lahir di Indonesia ataupun yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemahaman ini saya peroleh dari nenek saya ketika menjelaskan perjuangan seorang wanita untuk melahirkan seorang anak, baiklah anak perempuan ataupun laki-laki, mereka pasti akan mengeluarkan darah. Maka dikatakan bagaimana seorang perempuan itu melahirkan anak, ada perjuangan, pertaruhan nyawa. Oleh sebab itu, ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita bagaimana ketika kita dilahirkan itu ada nyawa taruhannya juga. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus kita syukuri, kita hargai, bukan saja orang-orang yang telah melahirkan kita, tetapi juga menghargai, mensyukuri di mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Kita juga tidak bisa memilih di mana dilahirkan dari keturunan suku apa, bangsa apa. Satu hal yang pasti, firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia tadi bahwa diri kita ternyata telah dipersiapkan dalam rahim kandungan seorang perempuan itu sudah sejak semula. Dikatakan, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Ini adalah firman yang disampaikan atau datang kepada Yeremia yang saat itu bergumul berat dan hebat tentang panggilannya sebagai nabi kepada bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang begitu keras, begitu berulang kali mengkhianati Allah. Ini menjadi sebuah firman yang begitu nyata
bagi Yehuda melalui Yeremia bahwa Allah hendak berfirman kepada Yehuda melalui Yeremia. Bagi Yeremia seorang yang masih muda ada ketakutan, ada kecemasan yang kita bisa lihat tadi. Sebenarnya tidak berani, dia dirasa tidak berdaya, dia merasa tidak mampu. Tapi firman Allah mengatakan bahwa sejak semula engkau sudah ditetapkan dan Tuhan menyertai. Bapak sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini saya mengajak kita untuk melihat diri kita dari suku apapun. Dimanapun kita dilahirkan di bumi Indonesia ini secara khusus. Kita meyakini bahwa Tuhan sudah merancang kita sedemikian rupa. Kita diproses sedemikian rupa yang ada dalam kandungan ibu kita sehingga kita akhirnya lahir di tengah dunia ini. Tumpah darah kita berada. Mari kita bukan hanya mensyukuri orang-orang yang telah melahirkan kita, tetapi saya mengajak kita juga bersyukur di mana Tuhan menempatkan kita, di mana kita dilahirkan, di bumi Indonesia secara khusus, ataupun juga kota di mana kita berada. Mari kita menyatakan karya Tuhan, menyatakan panggilan kita, memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui hidup kita, baik pemikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita. Secara khusus bagi Indonesia, ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak baik, tidak benar, terkadang kita juga mengalami ketakutan. Mari kita mengimani firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menyertai kita ketika kita harus menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu, semoga hari ini kita bukan hanya bersyukur untuk tanah kelahiran kita, tumpah darah kita, tetapi kita juga dikuatkan kembali untuk bagaimana melakukan tugas panggilan kita di mana Tuhan menempatkan kita di bumi Indonesia ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Untuk anak-anak yang masih sekolah, perjuangannya adalah belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Untuk mereka yang sudah bekerja, berusaha, lakukan itu sebagai karya, bukan hanya memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan diri kita, keluarga kita, tetapi juga sebagai bentuk sumbangsih kita untuk bangsa dan negara. Secara khusus bagi Bapak Ibu yang mempunyai jabatan kedudukan di pemerintahan, jadikan itu kesempatan baik dari tingkat RT bahkan mungkin sampai tingkat uh, pemerintah pusat. Mari kita jadikan itu kesempatan untuk menyatakan karya Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini kembali kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk mensyukuri tempat di mana kami dilahirkan. Demikian juga untuk orang-orang yang telah melahirkan kami, orang tua kami, mama, ibu, bunda, mami, dan kedua orang tua kami mungkin yang masih Tuhan perkenankan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur melalui mereka Tuhan, Engkau hadirkan kami ke tengah dunia ini. Meskipun juga ada banyak hal yang sulit, yang pahit, tapi kami tidak bisa memilih. Kami harus terus mensyukuri akan anugerah Tuhan, bahkan mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup-hidupan kami masing-masing saat ini. Tuhan berkati anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, berikan kesungguhan, ketekunan dalam belajar. Tuhan juga berkati mereka yang sudah bekerja, berusaha, jadikan mereka kesempatan untuk mereka juga mensyukuri segala karya berkat Tuhan, dan mereka juga boleh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari Senin, tanggal 7 Agustus. Ada saudara Setia Karsa Mulia, ada Gwen Asli Gunawan, ada saudara Jeffrey Aldrich Avaratu, ada Ibu Dameria Agustiawati Nasution, ada saudara Lordi William Joshua Karana. Ini juga untuk yang berulang tahun pada hari ini tanggal 8 Agustus. Ada Ruth Octaviani Dameria Pangeribuan, saudara Faithful Axel Hayer, dan saudara Jimmy Sito. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan karya Tuhan dalam kehidupan kami, saudara kami yang berulang tahun bertambah 1 tahun lagi usia mereka. Tuhan menolong berkati agar dalam karya kehidupan dan eh, pelayanannya mereka juga terus boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami mendoakan untuk
gerejamu dalam rangkaian kegiatan di bulan Agustus ini, baik bulan remaja, bulan kesenian, maupun juga rangkaian kegiatan yang ada, biar menjadi kesempatan yang baik untuk kami bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia dan yang juga sedang dalam proses pemulihan pengobatan untuk Bapak Sugono Mahargono dan Ibu Nani Mahargono, Bapak Supanto Harto dan Ibu Titin, dan juga untuk Ibu Heni Cahya, untuk Ibu Nani Pangestu, Uma Sylvia Intan, Ibu Sumihar, dan juga beberapa saudara-saudara kami yang lain, keluarga yang lain yang dalam eh, keterbatasan tubuh mereka, Tuhan terus berkati, terutama melalui perhatian perawatan dari keluarga yang merawatnya. Tuhan berikan kekuatan, kebesaran hati dan sukacita. Akhirnya kami serahkan untuk kehidupan setiap umatmu ke dalam rengkuhan kasih setia Allah Bapa, kasih karena Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudusmu. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.